Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan menguasai ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan membaca fasal atau al-muqaddimatus sadisatu, muqaddimah yang keenam, fi asnafil mudrikina lil ghaib, tentang sifat atau jenis-jenis orang yang bisa mengetahui perkara ghaib. Fi asnafil mudrikina lil ghaibi minal bashari, ya sifat-sifat, ciri-ciri, jenis-jenis manusia yang bisa mengetahui perkara-perkara gaib bil fitrati, dengan fitrahnya, awir riyadati, atau dengan melakukan latihan-latihan tertentu, wa yataqaddamuhul kalamu fil wahyi wa ru'yah. Namun sebelum Imam Ibnu Khaldun jauh membahas tentang masalah tersebut, yaitu manusia yang mengetahui perkara gaib baik secara sendirinya, artinya tidak dituntut. Pengetahuan dia terhadap perkara gaib itu bukan karena disebabkan dia menuntut ilmu gaib, tetapi karena anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang nabi namanya mukjizat, bagi seorang wali namanya karomah, bagi kita muslim biasa kadang tahu kadang tidak, namanya ma'unah, ya. Auriyadah, atau karena dituntut, itulah yang disebut dengan ilmu sihir, ilmu yang dilarang oleh Allah untuk kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan.
Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihar. Jadi syaitan itu Bapak Ibu berusaha menfitnah Nabiullah Sulaiman dengan mengatakan orang pertama yang mengajari kepada manusia banyak ilmu sihir itu Sulaiman. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Kata syaitan itulah Sulaiman yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Tapi fitnah itu dibantah sama Allah untuk memurnikan kembali nabinya, utusannya Nabiullah Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman itu tidak pernah kafir. Bagaimana dia kafir? Dia adalah nabi, utusannya Allah. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihar. Ya, syaitanlah yang kafir karena syaitanlah makhluk yang mengajari kepada manusia ilmu sihir. Maka Bapak Ibu, orang yang nuntut ilmu hitam, ilmu sihir, ilmu pendukunan, apapun lah namanya, pasti mereka punya hubungan dengan syaitan. Padahal kita dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran membangun hubungan apapun, membangun relasi apapun dengan syaitan itu dilarang. Afatattakhidunahu, kata Allah, wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salidh dhalimina badala. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah kamu mau menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai wali min dunillah, selain daripada Allah. Wa hum lakum adu, padahal sejak dari dulu iblis itu bermusuhan dengan nenek moyangnya kita manusia, Nabiullah Adam alaihissalam. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Khaldun merasa penting untuk membahas pertama sekali wahyu dan ru'ya, mimpi yang sering dialami oleh para nabi, ya. Karena perkara kehidupan seorang muslim Bapak Ibu, mau diakui atau tidak, dari tadi malam kita sudah bangun itu kan dituntun oleh perintah Allah itu. Ya, Bapak Ibu ngapain bangun salat tahajud? Karena ada anjuran di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian kita salat subuh pagi ini. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dan perintah Allah juga, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kita berbakti kepada orang tua karena basisnya wahyu Bapak Ibu, perintah Allah. Ya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita berbaik dengan tetangga, dengan sesama, itu juga perintah wahyu lewat Rasulullah, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Maka Bapak Ibu, kehidupan seorang muslim, diakui atau tidak, sepatutnya diatur oleh bimbingan wahyu. Oleh sebab itulah, seperti jalan pikirnya Imam Bukhari. Bapak Ibu nanti kalau buka kitab Sahih Bukhari, kitab yang pertama ya dikaji di dalam kitab Sahihul Bukhari apa? Babu badil wahyu. Bab yang awal mula pertama sekali turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, wa alamatul hadzasin fi minal basyari. Alamat tanda pertama dari jenis manusia yang bisa mengetahui perkara gaib, terutama melalui bimbingan wahyu, yaitu para nabi. Kata Imam Ibnu Khaldun, antu jadalahum fi halil wahyi ghaibatan anil hadirin. Tiba-tiba saja di hadapan orang banyak mereka bisa menghilang, bisa menyendiri, bisa tidak terlibat
di dalam percakapan dengan orang banyak. Duduk dengan orang ramai tapi tiba-tiba bisa tidur kah, bisa hilang kesadaran kah. Akhirnya beliau, para nabi-nabi ini, Bapak Ibu, dia tidak lagi fokus dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Ka'annaha ghasyun au irma'un fi ra'il ain. Sehingga di pandangan orang banyak, nabi ini kok tidur, lagi kasih pengajian misalnya. Tiba-tiba kok tidur. Atau seperti orang irma, orang yang hilang kesadarannya, orang pingsan, atau orang yang sakit ayan, tiba-tiba kejang-kejang sendiri. Tadinya sehat, ya setelah kejang-kejang beberapa saat, nanti normal lagi. Nah, itu tanda para nabi ini sedang menerima wahyu dari Allah. Jadi dalam pandangan orang banyak, kalau tidak paham ini Bapak Ibu, kita tergoda untuk menfitnah Rasulullah seperti yang diucapkan oleh orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu mengatakan para nabi itu majnun, orang gila, atau orang yang punya penyakit ayan karena disebabkan hal tadi. Tetapi ini dibantah oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya. Wa laisa minha fi syai'in. Bukanlah para nabi saat mengalami turun wahyu seperti yang kita lihat. Bukanlah dia dalam keadaan tidur. Bukan juga dia hilang kesadaran. Tidak, justru dia melampaui kesadaran umum manusia pada umumnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sadar betul, coba Bapak Ibu nyetir mobil ya dalam kesadaran penuh. Saat kita menyetir mobil itu kan semua panca indera kita itu hidup Bapak Ibu ya, hidup semua itu. Mata kita pasang dengan baik, telinga juga, siapa tahu ada orang klakson dari arah belakang. Bahkan mata bukan mengawasi ke depan, jadi juga mengawasi ke belakang, kanan, kiri. Ya, begitu juga pikiran kita itu sadar betul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesadaran penuh, frekuensi kita driver ya lebih peka daripada penumpang di dalam mobil. Ya, penumpang itu kadang-kadang takut sendiri, mual-mual sendiri, muntah-muntah ketika kita nyetir mobil. Kenapa? Mereka tidak dalam keadaan peka, sadar. Sesadar dan pekanya kita pada saat menyetir mobil. Maka nggak ada Bapak Ibu orang yang sedang menyetir mobil itu mengalami mabuk. Nggak ada kan? Pernah dengar? Nah, driver itu mabuk, pernah dengar? Enggak. Driver itu yang nggak pernah mabuk. Yang mabuk itu penumpang. Kenapa penumpang bisa mabuk? Kadang-kadang kakinya ikut injak rim juga, Pak. Padahal dia penumpang, nggak ada rim di tempat kaki. Aduh ya Allah, jangan cepat-cepat. Padahal supirnya santai aja. Karena Bapak Ibu, penumpang tidak punya kepekaan yang sama sebagaimana kepekaan driver. Driver itu semuanya peka. Begitu juga nabinya Allah pada saat terima wahyu, kesadaran mereka, kepekaan mereka terhadap sekitar itu ditingkatkan oleh Allah melampaui kepekaan manusia pada umumnya, sehingga dia larut ya di dalam penerimaan wahyu. Fokus betul para nabi itu saat menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ini dia. Wa innama hiya fil haqiqati istighraqun fi liqa'il malaki ar-ruhani bi idrakihim al-munasibalahu. Wa innama hiya fil haqiqah. Pada hakikatnya para nabi saat menerima wahyu itu istighraqun fi liqa'il malaki, tenggelam kesadarannya, tenggelam pikirannya, tenggelam seluruh aktivitas tubuh dan fisiknya fi liqa'il malaki ar-ruhani, pada saat ketemu para malaikat secara ruh. Nah, jadi kan bermacam cara malaikat itu datang memberi wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kadang-kadang
dalam bentuk ruh, dan ini juga diceritakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Nah, diturunkan oleh seorang malaikat yang disebut oleh Allah ruhul amin. Ruh yang bisa dipercaya. Artinya dia tidak akan menyelewengkan sedikit pun makna dari firman Allah. Nazala bihi ruhul amin kepada siapa? Ala qalbika litakuna minal mu'minin. Yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad, ala qalbika, di dalam kalbunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian disampaikan kepada umat manusia. Nah, jadi para malaikat yang bekerja itu, Bapak Ibu ya. Jadi malaikat itulah yang sering kita sebut sekarang dengan nama malaikat Jibril. Pola turunnya wahyu seperti ini, Bapak Ibu, tidak berlaku hanya untuk satu orang nabi saja, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Nabiullah Musa itu terima wahyu dalam kesadaran penuh. Beda dengan nabi-nabi yang lain, terima wahyu Bapak Ibu, mereka kadang-kadang ketiduran, kadang-kadang kehilangan kesadaran. Tapi Nabiullah Musa alaihissalam itu bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sendiri yang berkata di dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Cuman yang enggak kita paham itu kaifiyahnya, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala bercakap, berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Yang lain Bapak Ibu, para nabi menerima wahyu melalui perantara seorang malaikat yang disebut dengan malakir ruhani, atau disebut juga dengan ruhul amin, atau juga disebut dengan namus, atau juga disebut dengan malaikat Jibril. Nah, maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu, kenapa yang paling sering disebut malaikat itu dua, Jibril dengan Mikail ya. Karena menurut orang Yahudi, Jibril itu sudah tidak amanah. Nah, dia seharusnya membawa wahyu kepada Nabi akhir zaman dari keturunannya Bani Israel, bukan dari keturunannya Ismail. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala merasa penting untuk menyanggah anggapan yang sudah terlanjur dianggap benar oleh Bani Israel itu. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Qul man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika." Barang siapa yang bermusuhan dengan malaikat Jibril, karena Jibril itu telah menurunkan ayat Allah Subhanahu wa taala kepadamu Muhammad. Jadi orang-orang Yahudi itu Bapak Ibu menyalahkan, memblaming, mengkambing hitamkan malaikat Jibril karena salah bawa wahyu kepada keturunannya Ismail, bukan kepada keturunannya Bani Israel. Sehingga di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah, para rasulnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, Jibril dan Mikail. Sengaja Allah Subhanahu wa taala sebut dua, Jibril dengan Mikail, karena dua malaikat inilah Bapak Ibu yang paling sering berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Jadi para nabi itu kalau kita baca di dalam hadis punya pendekatan berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Nabiullah Idris alaihissalam dekatnya bukan sama Jibril, dekatnya beliau sama malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Ya, sampai kita tahu kan ceritanya Nabiullah Idris alaihissalam itu minta kalau beliau nanti mau meninggal dunia dikasih tahu, ya, diminta kepada Israel. Sampai suatu hari Israel datang mau mencabut nyawanya Nabiullah Idris,
Tetapi Israel belum pernah kasih tahu tanda-tanda kematian kepada Idris. Maka Idris pun protes kepada Israel, kamu kan janji sama saya, sebelum cabut nyawa, kamu kasih dulu tanda-tandanya. Kata malaikat Israel, semua tanda-tanda itu ada semua sama kamu. Apa itu? Rambut putih, gigi rontok, kulit kendur, mata kabur, ya kan? Itu tanda-tandanya, Bapak Ibu. Kalau sudah ada 4 tanda itu, tidak lama lagi ketemu Israel, insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan para nabi larut dengan bertemunya para malaikat itu, Bapak Ibu, al-khariju an madarikil basyari bil kulliyat. Maka mereka keluar dari kesadaran umumnya manusia. Jadi di luar, beyond ya, di luar kesadaran yang umumnya ada pada diri manusia. Maka nabi ini wajib fatanah, sifat wajibnya itu wajib cerdas, Bapak Ibu. Manusia itu kalau dia pay attention atau menfokuskan diri dalam membidangi atau dalam mempelajari sesuatu, pasti dia akan bisa dengan mudah untuk mempelajari sesuatu tersebut dibandingkan kalau dia tidak fokus di dalam mengerjakannya. Jadi para nabi itu, Bapak Ibu, saat menerima wahyu benar-benar fokus, sehingga al-kharij an madarikil bashar, keluar dari kesadaran umumnya yang ada pada diri manusia, summa yatanazzalu ilal madarikil basyariyah. Baru setelah wahyu penuh turun kepada nabi tersebut, dia kembali kepada kesadaran umumnya manusia. Nah, yang paling lucu itu kalau Bapak Ibu dengar cerita asbabun nuzul turunnya surat At-Takwir atau Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu Bapak Ibu setelah sholat zuhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu duduk bersama sahabat-sahabat. Tiba-tiba saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'aghmaka ra'sahu 'alal ardi, merebahkan kepala beliau di atas permukaan bumi, kayak tertidur. Ya, beberapa saat kemudian Nabi Muhammad bangun kembali. Ya, fatabas sama Rasulullah, bangun Rasulullah sambil senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri Rasulullah. Para sahabat kan bingung, ini tadi biasa-biasa saja, ini kok sudah senyum-senyum sendiri. Maka sahabat pun kemudian bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat Anda kok tertawa-tawa sendiri wahai Rasulullah? Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menceritakan, tadi tiba-tiba barusan saja datang itu malaikat Jibril bawa wahyu 3 ayat, inna a'tainakal kautsar. Rasulullah langsung membacakan ayat tersebut kepada para sahabatnya. Jadi ketawa-ketawa sendiri nggak ada sebab. Kalau sekarang sering Pak kita lihat orang ketawa-ketawa sendiri, takut juga kita pikir orang gila. Padahal dia lagi ngomong dengan HP, Pak. Saya sering itu naik Honda, lihat ini apa, nah ini ketawa-ketawa sendiri. Ternyata di dalam telinga dia itu ada handset, lagi ngomong dia dengan HP-nya. Ya nggak pakai lagi gini anak-anak sekarang itu bicara dengan HP, pakai handsetnya wireless lagi, nggak ada talinya Pak. Taruh aja di sini, ketawa-ketawa sendiri. Kita pikir dapat wahyu dia dari malaikat Jibril. Ya. Jadi Nabi Muhammad sering seperti itu, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Kalau ayatnya yang menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan ayat paling menghibur Rasul, karena Nabi Muhammad sedang mengalami pengejekan tiap hari Pak. Rajulun abtar, disebut laki-laki mandul. Nah, maka Allah menghibur Rasulullah dengan menurunkan surat tadi, inna a'tainakal kautsar, sungguh Muhammad kami telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak, bahkan lebih banyak daripada nikmat hanya sekedar punya anak laki-laki. Fasholli li rabbika wanhar, maka banyaklah kamu sholat
perbaiki kurbanmu. Nah, di ujung ayat itu Allah mengatakan kemudian inna syani'aka wal abtar. Orang yang selama ini mengejek dirimu mandul, itulah orang-orang yang mandul sebenarnya. Nah, jadi kalau kata orang kita Aceh, Pak, taken ke urang udip hanatrip iwo kero. Apapun yang kita katakan untuk orang lain yang jelek, ya, itu tidak boleh. Pasti tidak lama nanti pulang sendiri. Betapa jumawanya Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, Wa'il bin As, ya, tokoh-tokoh Quraisy itu jumawa sekali. Kenapa? Punya banyak anak. Jadi dulu orang Arab itu prestisenya punya banyak anak, bukan seperti orang Indonesia. Orang Indonesia itu prestisenya sedikit anak. Sudah ikut program KB. Udah kebalik. Ya, dulu orang Arab itu banyak anak, makin prestise mereka, makin bangga itu. Ya, tapi apakah betul-betul seperti itu? Ternyata tidak. Sekarang kira-kira masih ada nggak keturunan Abu Lahab? Ada. Kalau ada pun nggak berani ngaku. Emang Bapak Ibu berani ngaku kalau keturunan Abu Lahab? Berani? Kita sembunyikan, Pak. Kalau saya bilang kalau Bapak jadi kepala kantor, ada pegawai Bapak keturunan Abu Lahab, pecat terus. Alah, kamu keturunan Abu Lahab kerja di kantor saya. Tapi keturunan Nabi Muhammad, nggak keturunan pun kita ngaku-ngaku, Pak, sekarang kan. Modal mancung hidung dikit, muka mirip orang Arab, udah. Taruh Habib. Nah, itu ya. Taruh orang senang, bangga mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seperti itu keadaannya, siapa yang mandul? Abu Lahab apa Rasulullah? Dulu bolehlah Rasulullah mandul, tapi setelah 1400 tahun Abu Lahab apa? Rasulullah. Abu Lahab Bapak Ibu yang mandul. Nah, itu kata Allah, inna syani'aka wal abtar. Belum tentu kita yang banyak anak nggak akan mandul di masa depan. Boleh jadi keturunan kita nanti nggak punya anak semua, putus generasi kita, nggak ada cucu, mandul gitu. Nah, Rasulullah memang itulah akhirnya saya mikir-mikir, kenapa Nabi itu, Nabi Muhammad nggak boleh punya anak laki-laki. Bahaya sekali, kan ada ayat itu kan. Makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kenapa Allah spesifik menyebut Muhammad itu bukanlah seorang bapak dari anak laki-laki kalian? Kenapa Rasulullah Allah spesifik menyebut anak laki-laki? Bahaya sekali. Bahaya sekali Bapak Ibu kalau Rasulullah itu punya anak laki-laki. Paling bahaya itu ya. Maka dulu kenapa demokrasi, ya, ada tulisan saya baca itu, demokrasi Amerika itu kenapa masih langgeng sekarang? Padahal George Washington, presiden pertama Amerika itu, Pak, disuruh naik sekali lagi. Padahal dia sudah 2 periode, tidak mau dia. Dia kasih kepada penerusnya Thomas Jefferson. Nah, sebabnya, Pak, George Washington itu tidak ada anak laki-laki. Jadi waktu revolusi sosial di Prancis, jenderal-jenderal di Prancis itu, Pak, menyerahkan kekuasaan kepada Napoleon Bonaparte. Kenapa Napoleon Bonaparte yang ditunjuk? Nah, bukan jenderal-jenderal Prancis yang lain. Karena diperhatikan Napoleon Bonaparte ini, Bapak Ibu, tidak punya anak laki-laki. Sedangkan jenderal-jenderal lain itu punya anak laki-laki. Tujuan revolusi sosial di Prancis untuk menggulingkan monarki kekuasaan Raja Louis. Udah semena-mena. Kalau seandainya si Napoleon ini punya anak laki-laki, dia akan jadi Raja Louis berikutnya, Raja Louis kedua. Dia rebut kekuasaan, setelah dia meninggal, kekuasaan diserahkan kepada anak laki-lakinya. Nah, maka Rasulullah tidak punya anak laki-laki, sehingga kerajaan itu tidak kompatibel dengan ajaran agama Islam. Ya, agama Islam setelah Rasulullah meninggal, kekuasaan ada di tangan Abu Bakar. Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali. Tidak ada kepada keturunannya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah kenapa tidak ada anak laki-laki. Ya. Nabiullah Ibrahim, Pak, karena ada anak laki-laki kan minta juga anaknya jadi nabi.
Nabiullah Ibrahim. Ini ja'iluka linnasi imamah, kata Allah kepada Ibrahim. Saya akan mengangkat kamu jadi imam seluruh umat manusia. Itu kan anugerah besar sekali. Tapi Ibrahim nambah mintanya sama Allah. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak-anak saya juga. Karena Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, diberi sama Allah. Ya, Ismail jadi nabi, Isa juga nabi, jadi nabi, dan keturunan-keturunannya. Tapi Rasulullah sengaja nggak punya dia anak laki-laki, anak perempuan semua. Laki-laki punya 2, tapi meninggal di usia dini. Qasim dengan Ibrahim belum sampai 2 tahun sudah meninggal dunia. Hikmahnya itu. Maka Bapak Ibu milih besok wali kota, bupati yang anak perempuan semua anaknya. Karena khawatir kita kalau wali kota kita itu ada anak laki-laki udah dewasa, 5 tahun dia menjabat, setelah itu dia yang jadi wali kota selanjutnya. Pilih wali kota yang anaknya perempuan semua, nggak ada anak laki-laki. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian Nabi itu kembali kepada kesadarannya. Ya, setelah dia menerima wahyu, summa yatanazzalu ilal madarikil basyariyah. Nah, dia harus mampu kembali kepada kesadaran yang umumnya ada pada manusia. Nah, inilah yang paling berat. Jadi Nabi itu harus mampu menerjemahkan bahasa wahyu ke dalam bahasa manusia hingga mudah dipahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Nah, Nabi langsung menyampaikan seperti cerita tadi, turun surat Al-Kautsar, Nabi langsung membacakan surat Al-Kautsar tersebut kepada para sahabatnya. Imma bisima'in dawirium minal kalami fayatafaqahu. Kadang-kadang Rasulullah mendengar wahyu itu Bapak Ibu minal kalam, seperti ucapan pada umumnya manusia. Nah, jadi malaikat menuturkan langsung ayatnya. Jadi ayat verbatim disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah juga nanti secara verbatim menghafalkan ayat tersebut dan disampaikan kembali kepada kita umat manusia. Nah, itu gampang, itu hanya tinggal mentransmisi saja, Pak. Jadi Jibril bilang atau Jibril berbicara kaf ha ya in shad, dihafalkan sama Rasulullah. Kaf ha ya in shad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, dihafalkan ulang sama Rasulullah. Zikru rabbika abdahu Zakaria, itu gampang ya, maka Nabi Muhammad itu ingatannya kuat. Fatanah itu salah satu cirinya punya ingatan yang kuat, merekam apapun yang disampaikan oleh malaikat Jibril, itu gampang. Au yatamassalu lahu suratu syakhsin yukhatibuhu bima jaa bihi min indillah. Atau kadang-kadang Jibril ini Bapak Ibu yatamassalu lahu surata syakhsin. Nah, dia menjelma ke dalam bentuk wujud manusia. Nah, seperti cerita hadis Jibril, hadis di mana Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, tentang kapan harinya kiamat. Itu riwayat disampaikan kepada kita oleh Umar. Umar bercerita Bapak Ibu, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, suatu hari saat kita sedang duduk bersama dengan Rasulullah, iztala'a alaina, tiba-tiba datang seorang laki-laki asing. Kami tidak pernah melihat wajahnya di kota Madinah. Rajulun syadidu bayadu siyabi, pakaiannya putih bersih. Wa syadidu sawadu sya'ri, rambutnya hitam pekat. Berarti Jibril nggak pakai peci, Pak. Nggak pakai sorban. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya ketemu Jibril, sorbannya besar, bohong. Berarti Jibril di situ nggak pakai peci, nampak rambut hitam pekatnya. Syadidu sawadu sya'ri, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak bekas-bekas perjalanan jauh. Ya mungkin kalau di zaman kita sudah jadi selegram lah. Wah, yuk kita selfie dulu Jibril. Untung Jibril nggak di zaman kita. Kalau enggak nanti Jibril sudah jadi selegram, main sinetron Pak, malaikat Jibril karena ganteng sekali. Ya. Tiba-tiba fa'asnada rukbatahi ila rukbati.
duduk di samping Rasulullah, lututnya bertemu dengan lututnya Rasulullah. Nah, dia mulai bertanya, ma huwal Islam, apa itu Islam? Dijawab sama Rasulullah dengan rukun Islam 5. Nah, kata Umar, fa'anjibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami ini takjub sama orang ini. Dia tanya dan dia membenarkan pertanyaannya Rasulullah atau jawabannya Rasulullah. Keesokan harinya baru datang lagi Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manisail. Umar, tahu nggak kamu kemarin siapa yang nanya ini nanya itu kepada saya? Umar bin Khattab diam dan menjawab, Allah wa rasulahu a'lam. Hanya Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa yang datang kemarin itu. Kemudian Rasulullah berkata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu kemarin Jibril yang datang. Dia datang mengajari ilmu agama kalian. Ya. Itu 2 ya. Kadang-kadang cara menyampaikannya dengan kalam biasa, Rasulullah tinggal mengingat dan mentransmisi kepada para sahabat. Kadang-kadang Jibril menjelma wujudnya ke dalam wujud manusia. Ya. Summatan jali anhu tilkal hal. Ya. Setelah selesai terima wahyu, tiba-tiba menghilang tanpa ada jejak, tanpa ada bekas. Nah, itu juga ada seperti itu. Waqat wa'a ulqiya ilaih. Setelah hilang Rasulullah jadi paham apa yang disampaikan semua oleh malaikat Jibril. Kayak tadi tiba-tiba aja meluncur dari mulutnya Rasulullah. Islam itu apa? Islam itu 5. Syahadat, iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Tanya lagi, iman itu apa? Jawab sendiri Nabi Muhammad. Nah, itu Rasulullah tiba-tiba diberikan kesadaran luar biasa oleh Allah untuk bisa menjawab seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iman itu apa? Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Maka Bapak Ibu, penting sekali orang yang menuntut ilmu, anak-anak kita itu diajak taat. Ya, sehingga ilmunya itu bukan hanya ilmu buku, tapi juga ilmu bimbingan dari Allah. Kata Imam Syafi'i itu kan, ilmu itu cahaya. Ya. Cahayanya Allah ya tidak akan pernah diberi kepada pelaku maksiat. Fa'lam bi anna nura bi annal ilma nur. Nah, itu apa nasihatnya Imam Waqi ya kepada Imam Syafi'i. Ya. Fa'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Ketahuilah oleh kamu ya ketahuilah oleh kamu Syafi'i bahwasanya sesungguhnya ilmu itu adalah cahayanya Allah dan cahayanya Allah tidak akan pernah diberi kepada orang-orang yang ahli dalam melakukan maksiat. Nah, jadi nggak kompatibel Bapak Ibu antara penuntut ilmu dengan maksiat itu nggak cocok dia, nggak sealiran. Biasanya orang dekat maksiat jauh dengan ilmu, orang dekat dengan ilmu jauh dari perbuatan maksiat. Seperti itu biasanya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat ya kepada kita semua dan yang paling penting bisa kita amalkan ya, terutama ilmu ya karena ilmu agama ini lanjutan dari wahyunya Allah. Nah, ini nanti akan sampai kita kepada pembahasan itu. Orang yang rajin mempelajari wahyu ya, Al-Quran, hadis berarti dia menghidupkan ilmunya Allah di dalam dirinya. Dengan itulah dia tercegah Bapak Ibu dari melakukan perbuatan maksiat, selalu berada di bawah bimbingan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.